Seorang yang dominan seharusnya tuh tidak bisa berkumpul dengan seseorang yang dominan juga, karena positif ketemu positif akan meledak gitu kan. Ya. Cinta itu sebuah kalau orang bilang tuh, kalau aku pakai bahasa itu tangki gitu. Jadi harus kamu isi. Kalau tangkinya kosong itu nggak akan bisa jalan gitu. Kalau seorang mama di mata cewek itu kayak udah 911. Kayak udah someone that we can call anytime. Dulu mama aku selalu ngajarin aku buat ngandalin Tuhan dalam segala hal. Anak logik itu kalau selama logikanya dia main, itu akan lebih mudah untuk kayak kita ngomongin sebab akibat, dia akan lebih paham. Kalau anak feeling itu nggak bisa. Mereka akan melihat sosok ibunya itu bekerja karena mangkisi mangkidu, karena mama aku tuh bekerja dan mama aku tuh kayak bisa created something fun, something. Jadi aku ngeliatnya, oh berarti dia melihat cara pandang dan kacamata pandangnya dia tuh sama kayak waktu aku kecil. There is no you anymore gitu. Yang benar-benar yang diutamain adalah anak dan anak gitu. Parenting Story. Halo parents, selamat datang di Parenting Story bersama saya Ica, dan kali ini kita akan membahas dunia seputar parenting update berdasarkan real life story of parenting. Dan kali ini kita akan kedatangan seorang wanita keren. Dia merupakan ibu 3 orang anak, terus juga seorang digital creator dan juga entrepreneur. Dan kali ini kita akan membahas parenting story bersama Kak Stephanie Anjulia. Hai. Halo. Kalau ini mah bukan Kak Stephanie Anjulia. Bukan, kayaknya nggak ada yang kenal namanya Stephanie ya. Cinfung. Itu nama panggungnya ya. Nama kerennya. Iya. Kenapa sih Kak Cinfung? Karena sebenarnya alasannya nggak sampai complicated ya. Cuma yang pasti nama Stephanie waktu di tahun aku itu lagi banyak-banyaknya, lagi beken-bekennya gitu. Jadi akhirnya di kelas itu kalau anaknya namanya Stephanie itu jarang banget dipanggil Stephanie. Biasanya dipanggil Fanny, Ani, atau misalnya dipanggil Steph kayak gitu, atau Tap gitu. Nah kalau aku karena dari kecil aku punya nama kecil atau nama Mandarin aku tuh Cinfung. Nah cici aku kalau misalnya ke sekolah manggil aku Fung. Jadi akhirnya kayak teman-teman pada ngikutin. Jadi dari SD sampai sekarang taunya Cinfung. Jarang ada yang tahu namanya Stephanie. Oh berarti itu sebenarnya tuh pemberian orang lain dan nama kecil ya? Nama Mandarin memang dari Mandarin. mama papa gitu. Kalau aku sebenarnya juga sedikit cerita lucu juga hampir sama Kak Cinfung. Kalau dulu tuh kan nama aku sebenarnya Nisa. Nah Nisa kan lumayan banyak juga ya namanya Nisa, dan teman aku tuh panggil aku Cece. Iya karena itu kayak orang Cina gitu. Nah aku kayak Cece, emang dari mana Cece gitu. Jadi akhirnya sekarang kepanggil Cece? Bener. Bahkan guru itu nggak tahu nama asli aku tuh Nisa. Bahkan sampai kayak gitu. Memang ada yang kayak gitu sih biasanya. Iya. Kalau Kak Cinfung sendiri pernah ada yang nggak tahu sih nama asli Kak Cinfung nggak? Sering. Banyak yang nggak tahu namanya. Kayak kalau misalnya aku kayak lagi pergi kemana gitu, kayak ngasih KTP Stephanie gitu. Emang namanya Stephanie gitu, kayak gitu. Terus kayak nama IG itu kan juga ganti nama Stephanie karena kan kayak waktu ngedaftarin gitu kan. Itu juga orang-orang juga bingung Stephanie siapa? Kok tiba-tiba namanya ganti Stephanie gitu. Lebih ke gitu aja sih. Ya seru-seru banget ya, maksudnya. Karena kita tuh kayak dapat privilege baru, dapat nama baru, kayak gitu, senang banget sih. Nama sayang gitu paling ya. Iya benar-benar. Nah, kita kan tahu banget nih, kebetulan banget aku udah ngikutin Kak Cinfung tuh udah cukup lama. Dulu tuh Kak Cinfung sering banget kayak sharing-sharing tentang parenting. Bener ya. Terus akhir-akhir itu kakak kayak lebih fokus tuh jadi seorang entrepreneur. Bener. Nah, aku penasaran deh, sekarang itu Cinfung tuh pengen dikenal seperti apa sih? Kalau kita ngomong gitu tuh berarti connect sama personal branding, kayak siapa sih Cinfung itu gitu. Jadi sebenarnya bukan sebuah keputusan gitu ya, kayak akhirnya aku mau dikenal sebagai entrepreneur, atau misalnya kayak udah nggak mau share tentang mama. Tapi mungkin karena anak-anakku udah gede, terus kayak mungkin sekarang aku juga apa yang aku lagi kerjain adalah aku lebih fokus ke bisnis. Jadi mau nggak mau yang lebih aku sharing ke bisnis. Tapi sebenarnya kalau digabung mungkin bisa jadi kayak momspreneur gitu ya. Jadi as a working mom, jadi bisa tetap cerita tentang kehidupan sebagai seorang ibu, tapi aku juga bisa menceritakan kehidupan sebagai seorang entrepreneur kayak gitu. Jadi tetap milih jadi momspreneur. Bener. Moms dan juga entrepreneur. Bener gitu. Nah ini tuh ada peran penting dari keluarga nggak sih Kak? Oh pasti. Jadi kalau misalnya biasanya orang selalu tanya apa sih tips paling ampuh gitu ya kalau misalnya menjadi seorang entrepreneur atau momspreneur atau working mom. Menurut aku yang paling penting itu support system. Dan support system nomor 1 itu pasti dari suami. Gitu. Kalau suami bilang no, ya pasti kita nggak bisa jalan gitu. Terus yang kedua, support system tuh juga banyak. Misalnya kayak dari suster gitu kan, dari teman-teman, dari tim juga di tempat kerjaan. Jadi support system yang melingkupi aku tuh cukup bagus. Jadi dan cukup membantu aku juga. Jadi aku masih tetap bisa bergerak dan masih bisa bernafas lega di saat aku tetap
menjadi seorang ibu dan menjadi seorang entrepreneur. Support system kakak yang paling penting itu adalah suami ya? Bener, suami banget sih gitu. Nah, aku tuh pernah denger juga nih podcast kakak sebelum-sebelumnya, ini menarik banget. Kakak itu adalah seorang alpha woman. Bener. Nah, suami juga alpha. Itu Bener. rumah gak kebakar tuh, Kak? Nah, itu juga kemarin aku baru bahas sama teman-teman sih. Jadi uniknya tuh gini, karena seorang yang dominan seharusnya tuh tidak bisa berkumpul dengan seseorang yang dominan juga, karena positif hitam positif akan meledak gitu kan ya. Betul. Nah tapi ada hal tertentu yang mungkin kita tuh masih bisa disesuaikan. Jadi lagi. Ibaratnya kayak sama suami aku tuh paling penting menurut aku tuh kan komunikasi. Benar. Dan respect each other. Jadi kayak kita tahu ada boundaries yang harus disepakati gitu. Kayak misalnya aku kerja pun suamiku bilang kamu boleh kerja as long kamu tidak melebihi batas. Jadi kamu tidak melebihi tanggung jawab kamu sebagai seorang ibu, dan memang itu udah komitmen aku dari awal. Dan aku bersyukurnya suami aku tuh kan memberikan privilege dan memberikan keleluasaan buat aku untuk tetap bisa berkarya. Karena dia melihat aku sebagai seorang cinfung. Jadi bukan melihat aku sebagai seorang oh kamu mama dari 3 anak aku, atau misalnya dia melihat aku sebagai seorang oh lu kan udah istri aku, tapi dia melihat aku sebagai cinfung yang utuh, which is dia tahu bahwa salah satu hobi aku, salah satu happiness aku adalah bekerja. Jadi dia membiarkan aku untuk tetap berkarya, membiarkan aku untuk tetap menemukan kebahagiaan aku di saat aku bekerja. Menarik banget ya kalau nemuin pasangan tuh yang benar-benar ngertiin kita. Iya, nah kalau alpha tadi dibilang tipsnya apa nih kalau misalnya alpha sama alpha, salah satunya ada respect gitu. Jadi kita tidak menggurui satu sama lain gitu, karena kita tahu oh dia sebenarnya udah ngerti kok gitu. Yang kedua mungkin yang penting yang kemarin aku sempat cerita sama teman-teman juga, sampai mereka semuanya kayak merinding gitu. Salah satunya kalau dominan ketemu dominan bisa bersama, itu kayak yang bisa nyatuin cinta sih gitu. Jadi kalau misalnya kita cinta gitu, kayak misalnya walaupun kita kayak bentrok satu sama lain, kita kayak mikirnya iya tapi dia suami aku sih gitu. I need him dan dia nggak bisa support aku, jadi ya pasti bisa balik lagi gitu. Nah, aku penasaran nih, kakak udah berapa lama sih nikah? Aku dia 10 tahun, dulu pacaran 5 tahun, jadi udah 15 tahun bareng. Wow, udah cukup lama juga ya. Tahun ini ke-11 nikahnya, sorry ya, 11 plus 5, berarti 16. Kemarin anniversary waktu aku di Jakarta lagi kerja. Gitu. Iya, happy anniversary. Thank you. Nah, aku tuh sempat pernah denger nih ya, kayak kalau cinta itu tuh cuma bertahan 5 tahun pertama doang. Kalau udah selebihnya tuh katanya tuh cuma komitmen. Itu terjadi di Cinfung atau gimana? Menurut aku setuju dengan statement itu. Karena menurut aku cinta itu sama kayak, aku juga sering nulis di Instagram gitu, kayak beberapa quotes kayak misalnya cinta tuh udah kayak token listrik, gak kamu isi gelap gitu. Atau misalnya cinta itu udah kayak bunga, gak kamu siram juga bisa mati. Jadi cinta itu sebuah kalau orang bilang tuh, kalau aku pakai bahasa itu tangki gitu. Jadi harus kamu isi. Kalau tangkinya kosong itu nggak akan bisa jalan gitu. Jadi aku sama suami tuh kita berdua berusaha untuk selalu menyempatkan waktu-waktu tertentu di mana kita tetap bisa quality time bareng, tetap bisa dating gitu. Makanya aku sering pergi liburan berdua gitu, karena kita mengatasnamakan hubungan kita gitu. Jadi jangan sampai kita mengorbankan hubungan untuk sesuatu hal yang ibaratnya bisa menghancurkan hubungan itu sendiri. Ya misalnya anak nih, gue anak nomor 1 nih, atau kerja nomor 1 nih, pokoknya uang di atas segala-galanya, harus kerja, harus sukses gitu. Terus kalau misalnya anak nih, pokoknya anak dulu nih sampai mereka gede, nanti baru kita bisa balik lagi gitu. Iya kalau kita masih balik lagi, kalau misalnya udah pada tua, udah pada nggak kuat jalan, misalnya kayak atau salah satu udah nggak ada, ya nggak ada, waktu itu udah nggak ada, karena kita tuh nggak pernah tahu waktu kita tuh, kontraknya kita di dunia tuh sampai kapan. Benar-benar. Jadi menurut aku selama kita masih punya waktu, enjoy the time more than anything gitu. Jadi berdua ya, aku jadi kayak komit sama suami, kayak makan malam tetap harus kayak bisa berdua. Walaupun ya ada anak-anak ya, tapi kadang-kadang biasanya aku tuh berdua, terus kayak makan siang bareng sama suami berdua. Jadi masih ada banyak waktu berduanya. Ini benar-benar ada insight baru sih buat aku. Aku tuh belum menikah sama sekali Kak. Jadi kayak benar-benar bener nggak ya nikah tuh scary Kak, atau memang seromantis itu gitu. Nah, sebenarnya memang sih kalau kita ketemu sama pasangan yang tepat, katanya tuh emang tangki cinta yang kata Kak Cinfung itu emang harus kita isi, ada waktu quality time gitu. Dan nggak bisa kayak meminta terus sih. Maksudnya kita menunggu suami kita, kalau misalnya kita tahu suami kita yang cuek, saya dia kayak udah kayak nggak pernah ngisi tangki nih, ya udah kayak kita yang berusaha, karena ketika kita berdebat sama suami kita atau bertengkar sama suami kita, there is no winner gitu. Kamu tarik tambang, dua-duanya for your family gitu. Jadi ya udah, kalau dia merasa dia udah ngelus, ya kita aja yang narik, kita yang berusaha gitu. Jadi ya win-win solution gitu. Kak Cinfung, who is inspiration dari Kak Cinfung? Inspirationnya simply sebenarnya, kalau ditanya, kalau role model ya, kita ngomong role model,
the person that I look itu my mom gitu, karena mama aku tuh such a strong woman yang benar-benar dulu dia juga kerja, dia juga ngurus anak, dia nggak pakai suster, anaknya 3 cewek, mirip aku kan, 3 cewek, tapi dia nggak pakai suster, dia juga nggak punya supir, dia nyetir kemana-mana sendiri. Jadi mungkin salah satu buat aku tuh di mata aku, karena kita tuh kan monkey see monkey do, jadi the one that I look itu adalah my mom. Aku ngeliat seorang wanita tuh ternyata tidak harus lembek, tidak harus lemah. Seorang wanita itu bisa kuat, seorang wanita tuh tetap bisa berkarya instead of dia harus jadi ibu rumah tangga. Tapi bukan berarti aku mengecilkan sebagai ibu rumah tangga ya, karena tidak semua wanita juga diciptakan untuk bekerja. Aku juga pernah bilang itu, kayak ada kok orang-orang yang punya privilege kayak dia menjadi ibu rumah tangga gitu. Nggak mesti perempuan-perempuan yang bekerja dan berkarya itu yang wah berarti hebat gitu ya. Enggak loh gitu. Malah aku juga kadang-kadang adalah some point dimana kalau working mom tuh ngelihat ibu rumah tangga, kita yang kayak enak juga ya, mereka nggak perlu kerja gitu. Tapi mungkin ibu rumah tangga ngelihatnya kayak enak ya bisa berkarya gitu. Jadi memang itu side of coin. Nah maksud aku ngelihat mama aku tuh kebetulan role model aku tuh adalah seorang wanita yang bekerja gitu. Nah dari sana tumbuhlah bibit-bibit yang membuat aku menjadi seorang cinfung yang dikenal orang sekarang, kayak kerja terus kayak bisa ya ngurus anak, kayak pergi liburan tanpa suster juga bisa gitu ya, karena mungkin aku melihat sosok itu dari aku kecil gitu. Karena mamanya Kak Cinfung kan udah lama ya. Iya gitu. Jadi ya dia role model aku yang benar-benar aku panutin sih gitu. Menurut Kak Cinfung seorang ibu tuh masih perlu ibu? Pasti terus sampai kita udah tua gitu ya. Kayak kadang-kadang misalnya aku lagi melo, the one that I think itu pasti my mom gitu. Kalau ada mama aku pasti anak sih. Atau misalnya kayak lagi tengkar sama suami aja lah ya gitu, kayak aduh kalau ada mama nih udah telepon mama sih gitu. Kayak pasti mikirnya kayak gitu. Dan mungkin mama itu kalau di matanya seorang anak, apalagi anak cewek ya, kita ngomongin anak cewek ya, kalau seorang mama di mata anak cewek itu kayak udah 911. Kayak udah someone that we can call anytime. Even jam 2 pagi pun kita bisa telepon mama kita. Dan there is no kayak kita telepon teman kita jam 2 pagi teman masih kayak lu ngapain telepon gue jam 2 pagi gitu kan. Atau misalnya kita telepon kayak atau misalnya kita bangunin suami kita jam 2 pagi pun kayak suami kita bakal bangun terus kayak apa sih gitu. Tapi kalau mama kayak kita telepon jam 2 pagi mereka kayak iya kamu kenapa gitu, ngerti gak sih? Kayak terus misalnya kita kayak need someone to help, misalnya kayak jaga anak kita gitu. Kalau kita teleponnya ke orang lain pasti mereka kayak wah susah nih jaga anak lu. Tapi kalau mama mostly gitu kayak biasanya mereka kayak udah bahas ini aja nanti mama jagain gitu. Jadi mungkin hal-hal kayak gitu yang mungkin aku butuh gitu. Dan somehow aku kadang mikir kayak kalau ada mamaku nih enak sih gitu. Tapi I am the one kayak mungkin tidak beruntung di hal itu. Tapi aku percaya kayak hal kayak gitu juga yang ngebikin aku jadi lebih kuat strong gitu ya. Tapi dulu aku nggak kuat sih. Dulu aku diajak ngomong tentang mama kayak udah langsung ambiar gitu. Tapi sekarang udah 9 tahun berlalu, jadi mungkin udah lebih bisa dititik accept kayak oh ya udah sih in a better place, she is happier than kalau misalnya dia di sini. Jadi ya ini aku merasanya lebih bisa nerima gitu. Dan apa ya, kayak aku sering cerita sama anak-anak sih kayak mama itu berdoa, kayak aku tuh sering bilang sama Ashley, mama tuh berdoa mama bisa umur panjang. Supaya apa? Supaya nanti kalau kalian ada apa-apa, mama itu tetap ada buat kalian gitu. Jadi aku mikirnya lebih kayak, oke, nggak usah mikir di masa lalunya karena aku nggak punya mama di saat aku punya anak. Karena waktu ada Ashley aku udah nggak ada mama gitu. Tapi aku lebih mikirnya, oke, kita mikirnya ke masa depan aja. Aku pengen hidup sehat supaya nanti ketika anak-anak aku udah gede, mereka udah ada anak-anak, masih ada aku gitu. Jadi gitu sih. Nah, ada nggak sih Kak parenting yang dulu Kak Cinfung terapkan ke Kak Cinfung dan diterapin lagi nih ke Ashley, Rachel dan Chelsea? Oke, mungkin terdengar klise, tapi menurut aku dulu mama aku selalu ngajarin aku buat ngandalin Tuhan dalam segala hal gitu dari kecil. Jadi dari kecil aku udah sekolah minggu dan kayak kebawa sampai gede sih. Jadi kayak dalam hal apapun tuh aku selalu mikirnya oke, I have God, aku punya Tuhan. Jadi aku nggak perlu takut gitu. Ke dalam keadaan terpuruk sekalipun aku merasa aku punya Tuhan. Dan itu dari kecil loh ditanamin sama mamaku, karena kita nanamin hal itu tidak bisa kayak orang bilang kayak nanamin biji bunga gitu, kayak atau biji pohon gitu. Jadi kayak kamu siram, tanam, dan dia bertumbuh gitu. Dan itu aku dari kecil tanamin ke Ashley, Rachel sama Chelsea. Aku bilang mama sama papa itu nggak bisa ngejagain kalian 24 jam karena
kita punya limit gitu kan, tapi yang bisa ngejagain kamu di saat kamu tidur pun tuh Tuhan. Jadi aku bilang nggak perlu takut apapun gitu. Even kayak Asli tidur sendirian di umur dia yang dari umur berapa ya, 7 ya, umur 7 atau 6 aku lupa, itu dia nggak pernah takut. Kan ada tuh anak-anak kecil yang kayak takut. Aku bilang kayak kamu punya Tuhan gitu, jadi kamu kelihatannya sendirian di kamar, tapi Tuhan tuh lagi ngelindungin kamu, ngejagain kamu. Jadi itu yang aku tanemin. Even kayak kamu lagi dalam keadaan apapun, misalnya kayak di sekolah, misalnya kamu dibully teman atau misalnya apa, misalnya ada teman kamu yang bilang kamu jelek tuh, aku selalu bilang kayak nggak usah dimasukin hati, karena yang boleh ngenilai kamu cuma Tuhan. Itu mungkin nilai yang paling penting sih, karena mama aku juga ngajarin aku kayak gitu dari aku kecil gitu. Keren banget sih, aku jadi terharu. Kayak pengen nanti jadi seorang ibu tuh, aku juga mikir apa ya, kayak parenting yang bisa selalu kita ajarkan. Memang pertama tuh emang ingetin Tuhan, bener, agama, gitu. Agama, bener. Setuju. Lindungi peralatan makanmu dengan Norchopedis Dryer. Double protection dan bunuh kuman hingga 99,9%. Norchopedis Dryer, solusi peralatan makan higienis nomor 1 untuk keluarga. Nah, Kak Cinfon kan juga sering keluar kota nih ya. Bener. Itu yang paling kangen atau sering nelpon tuh siapa sih, Kak? Kalau dari Asli sih, teleponnya kayak aduh nggak usah keluar kota, aku pergi makan aja sama suami kayak teleponnya bisa 3-4 kali gitu. Mama di mana? Nggak mau tidur kalau nggak ada mama gitu. Jadi kayak misalnya kayak aku hari ini kan aku ada connect group gitu. Jadi kayak connect group tuh selesai connect group biasanya ada acara makan-makan. Aku nggak pernah ikut selama 2 tahun karena aku langsung pulang karena Asli nggak mau tidur kalau nggak ada aku. Jadi kayak dia tuh maunya sebelum tidur tuh kayak quality time sama mama atau papanya. Jadi kayak dia suka ngobrol anaknya. Jadi kayak suka telepon, suka nanya, terus misalnya kayak aku lagi pergi sama teman-teman pun dia kayak maunya telepon, nggak boleh ditutup soalnya dia mau ikut denger, kayak mau ngerasa ada mamanya di sana gitu. Kayak Asli kamu ngapain ikut dengerin mama ngomong gitu, nggak apa-apa mah jangan ditutup. Asli mau kayak ikut denger gitu. Jadi yang Asli lebih clingy sih, lebih yang kayak nempel gitu. Yang Rachel anaknya lebih cuek. Jadi tipe yang kayak ditelepon malah apa sih ma, aku lagi main gitu. Kalau yang Chelsea kayaknya masih belum terlalu ngerti, jadi masih belum bisa telepon. Tapi kayaknya nanti kalau bertiga udah bisa telepon, ambiar sih pasti kayak diteleponin pasti tiga-tiganya gitu. Berarti anak kedua tuh karakternya cuek gitu ya, lebih cuek, anak logik kayak aku. Jadi anak pertama itu mirip papanya, polis banget, feeling banget. Kalau anak kedua orangnya logis banget kayak aku. Terus yang ketiga ya campuran deh, masih belum kelihatan gitu. Jadi nge-parentingnya beda-beda. Jadi apa yang aku ajarinkan ke Asli dulu waktu aku gedein Asli itu sangat tidak bisa diterapkan di Rachel. Gitu. Dan apa yang aku terapkan di Rachel tidak bisa diterapkan di Asli. Kayak gimana tuh Kak perbedaan antara perbedaannya? Jadi kalau Asli tuh dulu misalnya nih kayak dia ngelakuin sesuatu yang salah, itu aku cuma tinggal ngomong sama Asli kayak mama sedih sih, Cece kayak gitu, kayak mama sama papa kecewa. Itu dia langsung kayak nangis gitu, kayak iya sorry gitu. Kalau Rachel kita ngomong gitu dia kayak apa sih, kayak ya terus apa hubungannya gitu. Gitu. Tapi kalau Rachel itu kita ngomong logik kayak Rachel kamu kayak gitu itu means kamu kayak gini dan akibatnya seperti ini, berarti kamu seperti ini gitu. Jadi kayak kita ngomongnya step by step dan secara logika gitu. Jadi dia lebih bisa dan ada goal. Biasanya kalau anak logika itu harus ada goalnya. Jadi kalau kamu bisa mencapai ini, kamu akan dapat ini. Nah kalau Asli itu cuma cukup ngomong kayak kamu kayak gini mama happy loh. Itu langsung kayak aku akan ngelakuin karena aku bisa bikin mama happy. Jadi kita sentuh feelingnya, empatinya. Kalau Rachel nggak bisa. Nah kalau ditanya lebih susah mana nih gedeinnya gitu. Tricky sih jawabannya. Cuma kalau menurut penelitian gitu ya, dan menurut kayak yang aku baca-baca sebenarnya lebih susah anak feeling karena dia mengukur segala sesuatunya dengan feeling. Benar. Kalau anak logik itu kalau selama logikanya dia main itu akan lebih mudah untuk kayak kita ngomongin sebab akibat dia akan lebih paham. Kalau anak feeling itu nggak bisa. Harus nyentuh feelingnya dia dulu dan empatinya dia baru kayak connect gitu loh. Bener. Gitu. Mamaku tuh selalu ngajarkan dari sebab ke akibat. Jadi untuk ngajarin kita itu bukan yang kayak kamu harus kayak gini, enggak. Tapi dia misalnya kayak apa ya? Kamu tuh nggak boleh kayak gini karena akan dampaknya seperti ini. Jadi aku tuh lebih paham yang kayak gitu daripada kamu jangan kayak gitu. Kebetulan aku juga ada nih lihat postingan Kak Cinfong. Di sini tuh Kak Cinfong tuh nulis ini. Mereka itu nggak boleh saling tertutup. Dan juga harapannya selalu saling sayang dan ketiganya. Nah, itu maksudnya gimana nih? Itu kayak punya 3 anak ini kan tricky ya. Jadi biasa ada yang tanya gini, enak ya mam anaknya rukun-rukun? Enggak ya. Jadi jangan bayangin anak aku tuh yang tipe kayak di film-film gitu ya, kayak bertiga gitu. Enggak, mereka bertengkar, mereka rebutan, mereka layaknya anak normal pada umumnya gitu. Jadi ada yang namanya persaingan gitu ya. Terus kayak misalnya rebutan Chelsea itu lagi
lagi dihadapin sekarang gitu kan. Ashley rebutan Chelsea, Rachel rebutan Chelsea gitu, itu lagi dihadapin sekarang. Dan kalau ditanya gimana caranya aku untuk menekankan prinsip gitu ya, aku selalu bilang sama mereka bahwa kalian bertiga itu akan hidup nantinya itu bertiga, karena mama papa akan balik ke rumah Tuhan gitu kan, dan kalian akan bertiga. Jadi yang akan saling ngejaga itu kalian bertiga. Jadi harus saling sayang gitu, karena ya kayak mama papa bilang, mama papa tidak akan selalu ada buat kalian. Nanti kalau misalnya udah gak ada mama, Ashley ada apa-apa pasti carinya ke Rachel, Rachel ada apa-apa carinya ke Ashley. Jadi aku menanamkan prinsip itu dari mereka kecil supaya mereka tuh mengerti bahwa oh ya kita tuh cuma punya sadar gitu, dan darah itu lebih kental dari apapun, gitu kan. Jadi aku bilang kayak Tuhan tuh juga nggak pernah salah. Aku bilang kenapa Tuhan menciptakan kalian bertiga untuk jadi anaknya mama, karena Tuhan tahu kalian tuh harus bertiga gitu. Kalau misalnya Tuhan merasa kalian cukup berdua, ya pasti cuma berdua. Kenapa Tuhan tambahkan Chelsea? Ya berarti Tuhan maunya, rencananya Tuhan kalian tuh bertiga gitu, dan itu udah porsinya Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah bikin sesuatu yang salah gitu. Jadi mungkin hal kayak gitu udah aku tanamin ke Ashley sama Rachel gitu. Tapi apakah dengan perkataan itu bisa membuat mereka akhirnya tidak bertengkar? Ya enggak juga sih gitu. Cuma uniknya gini, suami aku tuh punya prinsip kenapa di rumah aku ya sekarang tuh kamarnya sendiri-sendiri. Sedangkan waktu itu aku ngotot, aku pengen mereka tuh tidur satu kamar. Satu kamar ya? Nah, karena dulu aku juga satu kamar sama cici-cici aku gitu. Terus suami aku bilang enggak, mereka harus satu kamar sendiri gitu. Karena supaya mereka tuh yang pertama punya privacy, memang itu penting. Yang kedua, mereka tuh jadi kayak merasa ketika nanti mereka bareng, mereka tuh lebih menghargai waktu mereka ketika bersama. Jadi mereka tuh ngerti gak sih kalau mereka tidur dari sendiri-sendiri, mereka kayak yaudah ini kamar aku. Tapi waktu mereka nanti sleep over atau misalnya kayak lagi liburan, mereka tuh happy banget karena mereka jadi sekamar. Mereka jadi lebih precious, merasa kayak oh ya waktu bertiga ini sesuatu yang penting atau spesial memorable gitu ya. Bener gitu. Jadi mungkin itu juga didikan suami aku supaya anak cewek-cewek ini jadi lebih menghargai waktu mereka bersama gitu. Bener sih, aku juga ngerasain itu sih Kak. Dulu memang kita malah aku tuh sama kakakku berdua, kan aku 2 cewek 2 cowok ya kebetulan. Kakak cowok sama cowok gitu satu kamar. Emang kayak kayak berdua itu jadi kita nggak ada punya privacy gitu. Tapi karena kita semuanya pergi, maksud tuh bukan yang stay di rumah, kita balik itu jadi rindu memang. Iya, jadi gitu. rindu. Aku setuju sih. Itu bisa kalau pisah kamar itu anak-anaknya jadi ketika ada momen itu mereka emang kayak menghabiskan momen itu gitu. Karena di rumah sendiri-sendiri lagi nih, punya privacy lagi nih. Gitu. Jadi kalau lagi liburan kita jadi satu kamar semua, itu mereka tuh happy-nya luar biasa gitu. Kalau untuk ini saya ngomong cita-cita nih Kak. Untuk Ashley, Rachel dan juga Chelsea itu Kak Chin Fung untuk cita-citanya diarahkan atau gimana? Kalau zaman sekarang sih kayaknya semua orang tuh akan punya jawaban yang sama sih, kayaknya bakalan let God yang pasti kan, biarkan Tuhan yang menentukan apa yang mereka mau. Yang kedua, kita akan berikan kebebasan buat mereka. Dan kebetulan aku cewek ya, jadi mungkin aku lebih santai daripada anak cowok kan, mungkin kita lebih mikirin masa depan yang lebih panjang. Kalau cewek mungkin aku, yang paling penting buat aku sekarang adalah aku berikan bekal sebanyak-banyaknya. Bekal tuh apa sih? Bekal tuh bisa dari les, dari akal budi gitu kan. Jadi kayak aku memberikan bekal yang banyak. Jadi kayak misalnya aku bilang sama Ashley, kenapa sih mama lesin kamu piano, lesin kamu gambar, kemudian mama lesin kamu Mandarin, lesin kamu Inggris. Kelihatannya tuh kesannya kayak, kok banyak banget mah, capek banget. Tapi itu bekal yang bisa mama kasih ke kamu. Karena suatu hari Ashley nggak punya apa-apa, Ashley mau jadi guru les piano, bisa. Mau jadi les guru gambar, bisa. Jadi guru Mandarin, bisa. Jadi kamu punya bekal, kamu punya, ibarat kalau mancing, kamu tuh punya banyak makanan buat kamu pancing gitu. Kalau misalnya kamu nggak punya apa-apa, nggak punya bekal, kamu tuh bingung nanti kayak mau ngapain. Jadi nanti terserah Ashley mau apa gitu. Terus kalau misalnya pun in the end mereka misalnya nih mereka tidak mau bekerja pun, aku juga akan nggak apa-apa. Karena menurut aku, ya itu kayak tadi aku bilang, tidak semua wanita tuh diciptakan bekerja. Kalau pria harus kayak bekerja ya. Kalau wanita tuh it's a privilege, itu pilihan. Jadi kayak ada wanita-wanita yang memang mereka born not to be a working woman gitu, dan that's okay gitu. Jadi cuma kalau menurut aku kayaknya sih anak-anak aku bakalan kayak aku. Mereka akan melihat sosok ibunya itu bekerja karena mangkisi mangkidu. Kayak anak aku tiga-tiganya bakalan suka kerja semua. Karena Ashley itu dari sekarang aja udah kelihatan bakatnya dia. Maksudnya kayak di kelas itu dia kayak lumayan jago marketing gitu loh kata gurunya. Jadi tipe yang kayak, Bu kalau udah kita ngomongin ini idenya gimana, Ashley itu udah yang kayak lancar gitu. Karena mungkin dia kelihatan itu gitu. Dan Ashley itu pernah kayak di bukunya dia tuh kayak ditanyain siapa role model dia. Ini barusan sih waktu kemarin dia naik ke kelas 3 ini, dia nulis role modelnya tuh aku kan. Terus aku nangis sih waktu baca, dan dia tuh nulisnya tuh bener-bener exactly nulis
karena mama aku tuh bekerja dan mama aku tuh kayak bisa created something fun, something. Jadi aku ngeliatnya, oh berarti dia melihat cara pandang dan kacamata pandangnya dia tuh sama kayak waktu aku kecil. Iya. Kayak waktu aku ngeliat mama aku, karena bekerja tuh menyenangkan ya. Karena aku sering ikut mamaku kerja waktu itu. Dan SD itu kadang-kadang sering aku ajak kerja. Jadi kadang aku ajak ke kantor, kadang aku ajak ke pasar. Jadi dia melihat, oh mamaku tuh kerjanya kayak gini dan bekerja tuh seperti ini gitu. Jadi dia udah ada molding gitu, kayak ada bentuk lah kira-kira kerja tuh kayak apa gitu. Oke, keren juga sih. Aku juga, mamaku seorang pekerja, jadi kayaknya juga melihat dari role model itu bener sih, salah satu role model kita untuk kedepannya itu emang orang tua sih. Bener, ya mangki dusi kayak kita ngelihatnya orang tua kita seperti apa, kayak jadi bikin kita pengen gitu, ya. Oke. Stres nggak sih Kak jadi seorang ibu gitu? Stres, bisa dibilang kalau stres kalau 1 sampai 10 ya berapa tuh range? Stresnya berapa ya? Kira-kira 6,5, 7 gitu, pasti stres lah. Kalau misalnya kita ngomong gak stres sih, menurut aku hebat gitu, kayak maksudnya kalau aku lagi kumpul sama ibu-ibu gitu sama mama, kayaknya semua jawabannya sama sih. Pasti kita stres dan worry itu kan juga agak tipis ya. Stres tuh kan kadang-kadang aku stres overthinking, misalnya kayak gila aku nih bener gak ya ngedidik anakku gitu, kayak aku nih udah ngelakuin yang terbaik gak buat mereka, kayak kira-kira nilai-nilai yang aku tanamin ke mereka ini udah bener gak ya. Terus kadang misalnya ngeliat anak-anak misalnya titiknya gak bener, kita udah kayak gila gue salah nih, gue salah didik nih gitu. Karena kayak aku juga selalu mikir ngedidik anak itu bukan kayak kita masak, kita masak salah bisa dibuang, bener. Kita jahit baju salah masih bisa diganti kainnya. Tapi kalau ngedidik anak kita salah dikit udah kayak mau ngebalikin tuh udah susah loh gitu. Karena makanya ada yang bilang juga orang tua itu udah kayak pembatas jalan di jalan tol. Jadi kalau misalnya anaknya, kita tuh bukan jalannya sebenarnya, kita tuh pembatasnya. Jadi kalau misalnya anak mau nabrak di jalan tol, kalau ada pembatasnya kita kayak oh ya udah, oh kita salah nih, kita masih bisa lurus. Tapi kalau kita nggak bisa jadi pembatas, anak kita lurus terus tol dan dia akhirnya nggak tahu arah, dia bisa kesasar, dia bisa tabrakan atau segala macam, dan itu udah fatal akibatnya. Jadi stresnya aku itu lebih ke arah overthinking ya? Ya, dan worry itu. Terus kayak stresnya juga mungkin daily aja sih, lebih kayak aduh ini anak kenapa sih tengkar terus. Terus misalnya kayak misalnya stres ini Ashley kenapa susah makan. Terus misalnya kayak Rachel gitu, ini anak kok sering sakit perut. Jadi stresnya lebih kayak ke daily, ngurusin anak ini nggak bisa lurus gitu loh, maksudnya ada aja gebrakannya gitu ya. Tiba-tiba kayak kemarin 2 minggu lalu tiba-tiba Chelsea kakinya retak gitu waktu Sincha gitu kan, kayak aduh ini anak cewek kenapa tiba-tiba retak, kayak maksudnya sesuatu yang tidak kita duga. Maksudnya siapa yang mikir sih anak cewek bisa retak kakinya, kan pasti itu anak cowok biasanya ya. Kayak ini retak dan dia tuh lari-larinya yang bukan yang kayak heboh loh, lari-larinya cuma lari-lari kejar-kejaran sama cicinya, terus tiba-tiba jatuh biasa, bahkan even bunyinya aja jatuh blek gitu biasa, tiba-tiba dia nangis dan retak kakinya, retaknya lumayan tinggi gitu kan. Jadi aku mikirnya kayak aduh jadi ortu ini kayak nggak ada habisnya, kayak nggak ada matinya lah gitu, kayak ada aja yang dipikir. Tiba-tiba lagi diem-diem, lagi anget-anget kayak gini, tiba-tiba Ashley-nya batuknya yang bener-bener kayak sampai sesek, dia harus ke dokter. Jadi lebih ke gitu, stresnya lebih ke daily aja ya, kayak overthinking tengah malam. Bener. Gitu ya. Tapi gimana nih Kak Chinfung untuk mengantisipasi atau misal kayak udah stres tuh ngapain gitu? Healingnya setiap orang tuh pasti beda-beda gitu. Ada yang kayak suami aku cuma nonton Netflix doang, rebahan di ranjang gitu dengan minum kopi, itu udah healingnya dia tingkat paling tertinggi di dalam hidupnya dia tanpa ada gangguan apapun gitu. Ada juga yang shopping, mungkin ya healingnya dia shopping, dia check out banyak gitu, udah kayak wah ini udah healing terbaik gitu. Kalau aku tuh healingnya cukup unik, healing aku tuh ketemu temen gitu, karena mungkin aku orang extrovert. Jadi aku kayak pengen ketemu temen, aku hahi, aku ketawa, itu jadi healing terbesar buat aku. Dan mungkin healing kedua yang paling menyenangkan buat cewek mostly itu traveling ya. Mungkin kalau misalnya traveling itu kan kita kayak bebas dari hidup pikuk. Bener, hidup kayak suasana baru gitu ya. Bener gitu. Itu liburan tuh lumayan jadi salah satu healing terbaik juga. Sama ketemu teman. Kalau misalnya nggak bisa traveling ya udah ketemu teman aja udah happy aku. Jadi kayak biasanya aku tiap minggu, bukan tiap minggu sih, pokoknya kayak di sela-sela waktu aku berusaha untuk ketemu teman, untuk nge-charge diri aku untuk kayak okay, I need this to burn myself again, untuk kayak punya semangat baru gitu. Tapi aku setuju dengan Kak Chinfung sih. Mungkin aku juga orangnya extrovert juga. Kalau lagi capek tuh malah pengen ketemu sama orang. Bener, kayak gitu. Ada diri yang kayak di-charge lagi nih. Ya gitu, karena kita lagi menarik ini auranya teman kita, orang ya energi teman-teman kita tarik gitu. Akhirnya kita yang penuh, mereka yang capek gitu. Mungkin gitu kali ya. Bahkan kadang aku tuh kayak apa ya? Nggak keluar rumah malah jadi sakit.
Bener, itu waktu yang waktu COVID, itu aku stresnya parah. Saya nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu teman. Terus kayak itu aku sampai bela-belain loh tiap kali ketemu teman tuh nge-swab tuh juga sempet ngalamin karena aku pengen ketemu orang gitu. Kalau nggak itu kayak udah terkurung di rumah, udah kayak aduh nggak bisa loh ini nggak bisa gitu. Ya karena aku bukan tipe orang yang bisa kayak nonton YouTube, terus kayak bisa kayak nonton Netflix. Aku tuh jarang banget nonton drakor, aku tuh jarang banget nonton film. Even kayak aku ke bioskop aja aku tidur loh. Karena aku kayak tipe orang yang visual mungkin ya, yang ngobrol, yang kayak ngobrol sama orang tuh kayak menyenangkan buat aku. Quality time gitu ya. Bener, kayak ngobrol gitu. bareng gitu. Oke. Ini ada lagi sih postingan nih Kak. Aku sempat lihat juga, ini menarik juga nih dari story Kak Chinpung. Kalau udah jadi mama, kelar hidupmu. Nah, terus selanjutnya ada story selanjutnya Kak Chinpung bilang gini, siapa bilang habis jadi mama tuh tetap bisa cantik, mencintai diri sendiri. Nah, gimana sih Kak Chinpung untuk membangun lagi kepercayaan diri setelah left out gitu? Jadi kalau orang udah jadi mama, setahun pertama mereka masa mereka setelah jadi mama itu hal yang paling menurut aku paling mengubah hidup. Mengubah hidup itu bisa positif bisa negatif. Ada yang fine aja, ada yang terpuruk gitu. Karena pertama kalau wanita itu sudah jelas perubahan bentuk badan gitu kan, karena kita habis punya anak itu jadi kayak gendut, kemudian kadang-kadang bisa jerawatan, ada yang bisa kayak rambutnya rontok parah kayak gitu, dan itu tuh hal-hal yang mungkin kita tidak dapatkan ketika kita muda, dan there is no one's warning us about that gitu kayak, gila ini ngebalikin badan dari berat 70 balik ke 50 susah banget susah banget gitu, dan buat itu nambahin mudah banget, dan terus kan habis gitu masih ASI lah, nggak bisa diet lah gitu, dan tapi kalau ketemu orang kayak kok lu masih gendut sih misalnya kayak gitu ya. Jadi mungkin aku bilang kelar hidup lu itu adalah statement-statement seperti itu yang ada di dalam diri kita. Jadi misalnya kita lihat kaca, kok gue udah gak secantik dulu ya gitu. Jadi self love-nya udah gak ada nih. Kita lebih kayak self pity aja tuh, myself. Terus kayak jadi gak bisa keluar rumah karena masih ASI, capek, males. Habis itu jadi gak bisa pergi sama teman-teman karena kita harus jaga anak. Apalagi misalnya mama-mama yang mungkin gak ada suster. Jadi kayak mereka harus 24 jam ngurusin anaknya. Terus udah gak bisa tuh kayak aku tadi bilang, kayak mungkin dating sama suami, kadang-kadang suaminya pulang nyarinya anak, mana si Ashley gitu, mana Ashley, bukan cari istrinya ya. Terus habis gitu kita udah prioritas utama suami, mama papa mertua itu bukan kita lagi tapi anak kita. Jadi misalnya kayak anaknya sakit, lebih kayak loh kok bisa sakit sih, kok bisa bapil, kayak kesannya salahnya mamanya gitu. Jadi there is no you anymore gitu. Yang benar-benar yang diutamain adalah anak dan anak gitu. Dan some people tuh kadang-kadang nggak realize, maksudnya suami kita juga nggak bermaksud, mertua kita juga nggak bermaksud, mama papa kita juga nggak bermaksud, teman-teman juga nggak bermaksud, tapi it's happen to us gitu. Kayak kadang-kadang kita udah dilupakan sebagai as a person gitu. Kayak misalnya tadi aku bilang ada suami-suami yang kayak lu ngapain kerja, lu sekarang udah jadi mama sih, lu harus ngurusin anak lu. Jadi Chinpung tuh udah nggak ada, udah dihapus. Adanya mama Ashley, adanya mama Rachel, adanya mama Chelsea, karena kamu udah nggak eksis di dunia ini. Lu misalnya pamit sama suami lu, gue pergi facial ya, ngapain sih lu facial? Udah urus anak lu aja di rumah. Lu mau cantik buat siapa? Ngerti nggak? Ibarat kata ada yang seperti itu. Dan maksudnya kita juga bukan gak usah ngomong suami. Kadang kita ngeliat kaca kita sendiri, kita mau facial, kita mikir kayak perlu nggak ya kita facial? Apa? Oh salah, kasihan anaknya, ditinggal anaknya gitu. Misalnya kita mau pergi hangout teman-teman kita 2 jam, kadang kita sendiri yang akan berpikir ngapain ya kita pergi, kasihan anak kita sih gitu. Jadi akhirnya there is no us anymore gitu, kelar udah hidup kita gitu. Nah gimana caranya kita ngebangkitin diri adalah dengan kita mencintai diri kita sendiri. Jadi balik lagi, dimana kita self love itu lebih ke arah kita berusaha untuk mencari jati diri kita kembali lagi, kayak zaman dulu kita SMA kita lagi cari jati diri nih. Atau misalnya habis lulus kuliah kita mulai kayak kita mau kerja apa nih, mulai kayak gitu sih, mencari titik terang atau kira-kira apa nih yang bisa bikin gue balik. Misalnya kayak gue bilang sama suami gue gitu kayak gue pengen olahraga lagi nih biar gue lebih sehat. Ya udah, jadi itu udah jadi salah satu me time. Ada yang misalnya kayak mikir gue boleh nggak balik kerja lagi karena gue kayak pengen punya kehidupan lain gitu. Nah hal kayak gitu tuh perlu dikomunikasikan, dan itu perlu ada keberanian juga dari seorang wanita gitu, dan ada komitmen, karena ngebalikin badan tuh butuh komitmen. Kamu mempercantik diri butuh komitmen, dan butuh kepastian di dalam diri bahwa oh ya gue mau bangkit lagi gitu. Karena kalau enggak, semakin terpuruk pasti akan semakin terpuruk, karena jarang ada orang terpuruk tuh bisa naik, kecuali dia dari terpuruk dia memang punya komitmen dia mau naik gitu. Itu yang paling penting sih menurut aku. Influencer sendiri itu adalah the way kamu mempromosikan diri kamu. Jadi yang kamu jual tuh siapa sih kalau influencer? Jadi 2025 ini aku juga kayak lagi kepengen mengubah sebuah paradigma atau stigma seorang Chinpung itu
siapa sih gitu. Aku bakal mengubah stigma dan paradigma orang, dan 2025 ini aku pengennya bulan depan aku udah mulai mengubah stigma orang ke aku gitu, supaya nggak terkesan negatif, terkesannya kayak Cinfu sibuk banget gitu. Susah gitu kalau misalnya kita punya company yang besar, kalau misalnya cuma bertahan dengan satu orang brain gitu, bakalan burn out sih pasti. Jadi harus punya someone to think dan someone to talk gitu. Kak Shinfung ada kepikiran nggak untuk non-aktif Instagram?